Salam, salam sejahtera dalam Kristus. Selamat bertemu kembali. Kita pada perkuliahan Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan materi untuk 9 dan ke-10. Topik yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini adalah hubungan iman Kristiani dengan ipteks dan seni. Nah, kita akan mengupas bagaimana iman umat Kristiani jika ditinjau dari perkembangan ilmu teknologi dan seni. Karena saat ini kita sudah berada di era digital, di era industri teknologi yang memang sedang viral, sedang kita berada di era situ. Nah, maka kita akan menguji, akan mempelajari bagaimana keimanan orang Kristiani bila dikaitkan dengan ipteks dan teks seni. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah berharap agar seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini mampu memahami tentang hubungan iman Kristiani dengan ipteks dan seni. Adapun pembelajaran yang kita akan perdalam, kita akan mengupas tentang bagaimana tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Yang berikutnya adalah menjelaskan pengertian teknologi modern. Yang berikutnya adalah menjelaskan tipologi respon Kristen terhadap teknologi modern. Terus kita akan mengupas juga hubungan teknologi dan kekuasaan politis. Nah, yang terakhir adalah membangun sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama satu demi satu. Nah, pada pendahuluan ini kita akan mengetahui banyak tentang kemajuan iptek membawa dampak bagi kehidupan manusia, terutama kehidupan beragama. Kita setuju ya, dampak-dampak iptek itu bagi agama juga berpengaruh ya, karena di sana pengaruh positifnya ya tentunya kita bisa mempelajari, bisa menggali atau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama, tentang apapun teknologi termasuk kehidupan-kehidupan bersosial dalam beragama. Tetapi di segi negatifnya kita juga melihat dampaknya banyak sekali ya. Misalnya adanya budaya-budaya teknologi yang mungkin membuat orang ketergantungan, membuat manusia itu semakin melupakan dengan kerohanian, dengan keimanan sebagai pengikut atau penganut agama itu juga terjadi karena sudah semakin menjadi kebutuhan sehari-hari, menjadi kebutuhan apa yang tidak bisa lepaskan dengan teknologi, akhirnya melupakan hal-hal yang harusnya lebih kita bangun dalam hal kerohanian. Nah, dalam hal yang lain berbicara tentang iptek itu manusia sudah mengambil sikap antara iman dan kemajuan iptek. Yaitu tadi karena sudah didominasi, sudah dikuasai oleh ilmu teknologi. Nah, berikutnya kita juga paham ya, kita sebagai umat Kristen kita juga tahu bahwa dampak memanusiakan manusia atau tidak memanusiakan manusia ini terjadi. Contoh yang dimaksud dengan dampak memanusiakan manusia atau tidak memanusiakan manusia, karena gini, saat ini karena kehidupan manusia itu sudah tergantung dengan teknologi, maka rasa kemanusiaannya pun juga cenderung menurun. Ya, kita yang biasanya bisa berkumpul dengan orang atau berdialog dengan orang, saling menghormati, tetapi melalui teknologi ini akan muncul sikap yang egois, sikap menjatuhkan atau adanya kata-kata yang tidak berkenan atau bahkan teknologi itu juga akhirnya menjadikan hubungan kita dengan manusia semakin jauh. Nah, itu adalah dampak-dampak negatif yang mungkin kita sudah lihat dan kita sudah rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sementara berbicara dengan seni, seni adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk kehidupan agamawinya. Ada pengaruh timbal baliknya di antara keduanya. Karena kita juga tahu ya, di agama manapun, termasuk dalam agama Nasrani, itu juga ada faktor seni, ya ada seni atau budaya yang akhirnya juga melekat dalam kehidupan dengan keimanan Kristen, tapi lebih ke arah positifnya, kita tidak menyebutkan ke arah negatifnya. Contoh misalnya yang berhubungan dengan seni, misalnya musik gitu ya, musik puji-pujian, itu akan setiap agama memiliki penafsiran yang berbeda terhadap seni. Ada yang memang tidak memperbolehkan seni masuk dalam agama, tapi mereka juga ada yang boleh memperkenankan seni atau budaya itu masuk di dalam kehidupan beragama ya, dalam kerohanian kita. Salah satunya memang itu sudah tertulis, sudah ada ternubuatkan ya di dalam kitab-kitab suci.
bagi Nasrani sendiri kita juga akan ada, maksudnya seni itu bisa melebur dalam agama, tetapi sebagai pendukung, sebagai mensupport untuk peribadatan dan sebagainya. Karena kita paham ya, dalam beragama, dalam beribadah kita juga selalu ada seni, ada musik, ada budaya yang melekat, yang melebur akhirnya untuk keseimbangan dalam kita menjalankan ibadah kita masing-masing. Kita akan coba melihat satu persatu bagaimana tipologi hubungan iman dan iptek. Nah, hubungan iman itu kan berarti spiritual ya, hubungan kita dengan Tuhan kita. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan atau kemajuan iptek, tentunya ini menjadi suatu tantangan yang besar bagi keimanan ya, karena agama menjadi tidak relevan dalam memecahkan masalah persoalan kehidupan. Dulu sebelum ada perkembangan iptek yang sudah sangat maju seperti saat ini, setiap ada permasalahan kita larinya ke agama, kita larinya ke keimanan kita larinya kepada Sang Pencipta. Setiap ada persoalan hidup kita tidak lagi curhat di medsos, kita tidak lagi sampaikan ke orang, kita tidak lagi menuliskan di media-media massa, tapi kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga nanti dari perkembangan iptek ini banyak yang memberikan masukan dari masyarakat, dari penemuan-penemuan ataupun tidak masalah pribadi tapi masalah pekerjaan yang biasanya kita kerjakan dengan bantuan, dengan usaha dan doa, tetapi sekarang kita sudah dibantu dengan robot-robot. Itu adalah salah satu tantangan kemajuan iptek. Akhirnya yaitu tadi, karena kita semakin bergantung dengan iptek sehingga kita melupakan siapa Tuhan kita, siapa yang mendampingi kita. Nah, kemajuan iptek itu selalu dibuktikan dengan cara empiris, karena teknologi ya, ada pembuktian dan sebagainya. Nah, tapi hal inilah yang menyebabkan menurunnya iman seseorang dan tidak percaya lagi akan kebenaran agama, karena dianggap iptek bisa menyelesaikan segala-galanya. Ya, banyak sekali contoh-contohnya ya. Dan ini yang membuat keimanan orang kita, seorang Kristiani itu merosot. Jarang lagi atau membaca kitab suci sebagai penguat atau sebagai solusi untuk memecahkan masalah, tetapi kita larinya ke iptek. Salah satunya adalah internet, website atau Google, di mana di situ kita akan mendapatkan info apa saja, gitu kan? Jadi sehingga menganggap setiap persoalan apapun, tidak masalah masalah pekerjaan, masalah kehidupan sehari-hari, masalah dengan pasangan, masalah dengan kesehatan, masalah dengan sekitarnya, masalah dengan pekerjaan, itu dianggap iptek itu mampu menyelesaikannya. Karena nanti dengan mencari di Google, kita mencari solusi-solusi di sana. Padahal dulu kita akan selalu berpulang kembali, kita kembali kepada keimanan kita di dalam kitab suci atau dalam ajaran agama pun, di situ ada ajaran-ajaran. Harusnya begini, harusnya begitu, itu ada semuanya ya. Nah, sehingga bila disimpulkan hubungan antara iman dan iptek itu dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek itu harusnya diimbangi dengan iman dan takwa. Kalau kita misalnya memiliki iman yang kuat, tentunya kita tahu bahwa perkembangan iptek ini itu memang yang membuat adalah manusia. Tetapi manusia itu harus dikembalikan lagi, manusia memiliki akal budi. Dari mana akal budi itu? Akal budi itu adalah dari Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan juga bekerja kepada kita melalui akal budi kita, bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Karena memang manusia itu diberikan kepintaran, diberikan pengetahuan yang memang bisa memberikan solusi buat kehidupan sosial, tapi dengan cara tetap mengandalkan keimanan kita dengan Tuhan. Sehingga dari kesimpulan ini dikatakan bahwa perkembangan iptek harusnya diimbangi dengan iman dan takwa. Dalam kehidupan beragama harus ditingkatkan. Artinya bahwa perkembangan iptek itu memang oleh manusia, tetapi manusia sendiri yang menemukan iptek itu akan selalu merunduk, akan selalu menyadari bahwa ini adalah campur tangan Tuhan, ini adalah campur tangan dari Sang Pencipta. Itu yang dimaksud bahwa harusnya seimbang antara iman dan takwa dalam kehidupan beragama. Nah, jadi karena kita tahu bahwa kita bisa iptek, kita bisa mengoperasikan iptek, itu adalah karena campur tangan Tuhan kepada kita. Sehingga yang dimaksud dengan keimanan yang harus seimbang itu ya artinya kita pada saat kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu ingat Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini atau apa yang kita kerjakan atau apa yang kita hasilkan itu adalah campur tangan Tuhan.
Tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak akan terjadi yang namanya iptek dan sebagainya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan iman dan iptek menurut pakar, menurut beberapa orang-orang ahli terkenal di dunia. Kita akan mencoba ini berdasarkan Ian Barbour ya, menyatakan bahwa teknologi itu menjadi acuan kehidupan iman Kristen sebagai ukuran kebenaran atas teks. Ya, apa yang ada di dunia adalah sesuai kebenaran yang tertulis dalam Alkitab suci. Tadi mungkin sudah saya singgung ya bahwa iptek itu ada, itu karena memang campur sebagai ukuran bahwa itulah campur tangan Tuhan, karena itu sebetulnya sudah pernah tertuang. Kalau kita membaca dalam Alkitab, ya di kitab Daniel, di kitab Wahyu, ya di kitab Yesaya dan sebagainya, itu sebenarnya banyak tertuang nubuatan-nubuatan di sana yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, di dalam kitab suci kita sangat paham ya, nanti teman-teman bisa mempelajari kitab suci, bahwa nubuatan dari kitab Daniel itu sudah benar-benar nyata, sudah benar-benar terwujud pada saat ini. Artinya, nubuatan itu terjadi di perjanjian lama, sebelum Yesus lahir. Dan di nubuatan itu terpenuhi atau digenapi atau dibuktikan di perjanjian baru pada saat Yesus lahir. Nah, jadi semua iptek itu sebenarnya sudah ada rancangannya, sudah tertulis dalam kitab suci. Sebagai orang yang berada atau kita sebagai penganut Kristus, harusnya kita sadar iptek ada karena memang sudah tertulis dan iptek itu memang sudah rencana dari Tuhan. Dan siapa yang harus mengembangkan iptek adalah manusia, itu sudah tertulis. Jadi kalau di sini acuan kehidupan iman Kristen itu dilihat dari kebenaran iptek dan sein karena memang sudah tertiap di sana. Iptek memberikan satu-satunya jalan yang dapat dipercaya menuju kepada pengetahuan. Ya, pengetahuan yang menciptakan manusia, penemuan-penemuan yang kita tahu orang-orang yang menemukan listrik, yang menemukan telepon, yang menemukan alat ya, itu adalah orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk bisa menunjukkan bahwa adanya iptek itu ya memang dari campur tangan Tuhan. Agama, ya ini menurut Ian Barbour, agama bersifat subjektif, lokal dan sempit, dianggapnya seperti itu. Tapi itu dianggap luas. Kenapa dianggap sempit atau emosional? Karena memang agama itu kan menjadi panutan, menjadi acuan dari sekelompok tertentu, ya kan? Jadi misalnya kita sebagai umat Kristiani itu ya agama atau kitab itu hanya diketahui oleh umat-umat Kristiani. Ya, umat Kristiani dianggapnya sempit itu, bersifat subjektif, hanya sekelompok kelompok tertentu. Nah, itu dianggap seperti itu. Tetapi kalau iptek itu dianggap objektif karena semuanya bisa diketahui oleh semua umat dunia ini, dari latar belakang apapun, dari agama apapun, mereka bisa melihat atau bisa mengetahui atau mempelajari sebuah iptek. Sementara agama hanya dipelajari sekelompok tertentu, ya, karena sudah sepatu organisasi, dianggapnya sebagai organisasi sehingga lingkupnya sempit, gitu. Itu menurut pandangan dari Landward. Nah, ini ya kalau di sisi lain, jadi kalau menurut Ian Barbour ini, dia memberikan pendapatnya menjadi dua. Jadi agama itu, iptek itu acuannya dari agama, kalau yang sebaliknya, iptek itu menguasai atau dominan terhadap agama. Terbalik ya, kalau di sini iptek lebih menguasai, kalau yang di sebelah ini adalah agama lebih menguasai karena memang sudah tertuang di dalam kitab suci. Kita masuk ke dalam tipologi hubungan iman iptek menurut Wilarjo. Wilarjo ini menyatakan bahwa iptek itu menyebabkan dapat menimbulkan atau menciptakan satu pertentangan, dan dua perpisahan, tiga perbincangan atau dialog, empat perpaduan. Nah, yang dimaksud pertentangan ini karena ada konflik, ada ketidakpahaman. Ya, kita kalau lihat di media sosial ya, ini kita membahas salah satu perkembangan iptek itu adalah di media sosial atau teknologi. Ya, banyak yang tidak setuju dengan teknologi, tontonan-tontonan atau acara-acara atau media sosial. Kalau kita melihat di Google, kita search, kita misalnya sebuah argumen, sebuah kasus atau sesuatu yang viral itu diangkat di dalam medsos, dalam ini menggunakan teknologi, di kalangan masyarakat pun terjadilah pertentangan, ada yang pro dan kontra.
Sehingga memang perkembangan iptek ini bagus sebetulnya karena kita bisa mengetahui permasalahan, kita juga mengetahui perkembangan, juga bisa mengetahui isu-isu yang sedang terkini atau sedang terjadi. Tetapi respon dari masyarakat itu bisa berbeda, bertentangan ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini yang menyebabkan konflik. Sudah banyak korban yang disebabkan oleh perkembangan iptek ini, akhirnya muncullah perpecahan, muncullah perpisahan, ya, yang dulunya kawan menjadi lawan, ya, muncullah dendam, ya. Iptek ini juga menyebabkan banyak sekali tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan-pembunuhan terjadi, dan kita akan melihat bagaimana jahatnya atau kejamnya perkembangan iptek ya. Nah, terus kalau kita mau perbincangan ya mudah-mudahan ini bisa salah satu dampak positifnya ya hubungannya ya, karena memang melalui iptek ini kita bisa melakukan dialog, melakukan telekonferensi, kita melakukan video call, kita bisa mendiskusikan segala masalah ya, dan bisa banyak memberikan solusi-solusi. Nah, yang terakhir adalah adanya perpaduan. Jadi perpaduan ini maksudnya ini lebih ke sisi positifnya, ya tentunya ada kolaborasi melalui teknologi, ada usulan-usulan yang bisa mendukung atau bisa membantu dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya teknologi, misalnya telepon, komputer, alat-alat elektronik yang lainnya, ya itu menjadi perpaduan. Contohnya kita bisa menggunakan atau mengombinasikan kegiatan itu melalui alat-alat tersebut dengan kecanggihan teknologi. Jadi tidak semuanya teknologi itu memberikan dampak positif. Di sini ada 4 ya, ada 4 berarti kita hanya fokuskan kedua lebih ke negatif, yang 3, 4 lebih ke positif. Nah, yang perlu ditelaah bersama pada hubungan tadi iman dan iptek itu adalah kalau kita mempelajari secara detail Alkitab, jadi secara Alkitabiah dan iman ya, iptek dapat dikembangkan manusia sebagai sebuah mandat. Sebuah mandat dalam hal ini karena sudah tertuang, sudah dinubuatkan, maka manusia tinggal mengembangkan, tinggal mewujudkan. Kita melihat ya perkembangan teknologi, dulu kita nggak pernah mengenal HP. HP itu dari zaman saya dengan zaman Anda sangat berbeda. Ya, itu adalah pengembangan iptek yang memang dilakukan oleh manusia karena manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaan Tuhan itu memang diberikan amanah, diberikan tugas untuk bisa bagaimana membuat dunia ini hidup sejahtera, bagaimana hidup ini lebih maju ya. Nah, maka melalui akal budinya dan campur tangan Tuhan mengembangkanlah sebuah teknologi itu. Nah, selain itu, Tuhan melengkapi manusia dengan kemampuan rasional dan kemampuan yang lain. Maka muncullah iptek itu ya karena manusia memiliki rasional. Dia memikirkan plus minusnya, dia memikirkan kelebihan, kelemahannya, dia juga memikirkan dampak-dampak yang terjadi. Maka kemampuan manusia dengan kemampuan rasional itulah yang menyebabkan iptek itu terus berkembang. Manusia sebagai manusia religius, sehingga agama menjadi kebutuhan yang berrelasi dengan Tuhan. Sekali lagi, bagi kita umat Kristiani yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, ya itu menjadi sesuatu yang memang iptek ini ada kaitannya atau hubungannya adalah dengan campur tangan Tuhan. Sekali lagi, kita bisa perdalam ini ada dari kitab Daniel, kitab Yesaya, di Perjanjian Baru kita bisa melihat di Galatia atau Wahyu itu lebih banyak melihat apa yang pernah tertulis di nubuatan di Perjanjian Lama digenapi dan terjadi di saat ini. Perjanjian Baru itu hingga saat ini. Tujuan akhir agama adalah transformasi. Ya, transformasi siapa? Transformasi manusia dan masyarakat dalam rangka mentaati kehendak Tuhan. Nah, agama itu kan mengajarkan kita untuk bertransformasi, mengajarkan kita untuk berhubungan dengan manusia. Seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, manusia itu adalah makhluk sosial di mana mereka juga hidup bermasyarakat, dan di dalam masyarakat itu adalah saling bekerja sama, saling membantu, saling mendukung. Nah, salah satunya adalah dengan terjadinya transformasi manusia dengan masyarakat, karena untuk saling mendukung dan saling melengkapi itulah maka muncullah iptek yang nantinya akan bisa membantu hubungan sosial di dalam beragama.
Nah, sekarang kita akan mencoba iptek secara pengertian teknologi modern. Oke, ada 3, kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama menjelaskan bahwa pengertian teknologi modern itu adalah suatu perkembangan teknologi sebagai sumber standar kehidupan lebih tinggi, meningkatkan kesehatan dan komunikasi lebih baik. Jadi, kelompok pertama itu teknologi itu tentunya membantu untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan juga komunikasi. Benar, karena sekarang ini teknologi itu juga membantu pengobatan, membantu kesehatan, dan juga komunikasi yang memang teknologi itu yang terlihat sekali nyatanya itu adalah komunikasi. Nah, seperti handphone, seperti email, seperti telegram, seperti internet, itu adalah sebagai bentuk perkembangan teknologi di bidang komunikasi. Nah, kesehatan juga banyak ya alat-alat yang membantu menemukan sakit penyakit, menemukan obat dan sebagainya itu didukung dari perkembangan iptek ya. Nah, yang kelompok kedua, teknologi modern itu menyebabkan alienasi dari alam, penghancuran lingkungan hidup, mekanisasi kehidupan manusia dan hilangnya kebebasan. Ini juga bisa dikatakan betul karena dengan teknologi itu akan menghancurkan lingkungan hidup. Teknologi ya, kalau tadi kita lebih ke komunikasi, teknologi misalnya seperti nuklir, seperti bahan-bahan kimia, seperti bahan-bahan peledak atau alat-alat yang lainnya akhirnya merusak lingkungan atau tatanan kehidupan. Nah, menyebabkan hilangnya kebebasan antar manusia karena banyaknya ancaman rusaknya lingkungan, maka manusia juga terbatas atau tidak lagi memiliki kebebasan. Yang kelompok tiga ini adalah menjelaskan bahwa teknologi itu bersifat ambigu, artinya membingungkan ya. Dampaknya bervariasi tergantung pada konteks sosial. Iya, membingungkan dalam arti gini, karena teknologi itu tidak sepenuhnya bagus, tapi tidak selamanya negatif, memberikan dampak positif dan negatifnya. Sehingga dianggap teknologi membingungkan, nggak ada, kita butuh, tapi ada kok Bapak memberikan dampak yang negatif ya. Tapi kita sebagai umat Kristen ya kita mencoba berpikir positif bahwa teknologi itu memberikan respon positif ya, memberikan respon positif. Dan teknologi dirancang dan digunakan menjadi sebuah produk kekuatan ekonomis dan politik. Iya, teknologi ini juga membantu untuk kekuatan ekonomis dan politik ya. Ada mimbar-mimbar politik yang bisa dilakukan melalui teknologi ya, melalui peningkatan-peningkatan dialog-dialog ya, itu melalui alat-alat teknologi. Terus kalau sumber ekonomi ya karena memang sekarang teknologi ini membantu bisnis ya, dalam perkembangan bisnis tidak bisa dipungkiri ya, adanya e-commerce, adanya penjualan online, adanya alat-alat yang membantu bisnis, misalnya juga ATM, itu kan kekuatan-kekuatan yang berdampak ke faktor ekonomis, lebih ke efisiensi, lebih simpel, itu iya, itu termasuk ke situ. Itu kalau kita melihat pengertian teknologi secara modern. Selanjutnya, ada 4 pendapat menurut Eka Dharmaputra terkait dengan iptek ya, terkait dengan iptek. Apa saja pendapatnya atau apa saja yang dijelaskannya? Pertama, bahwa tujuan akhir sains itu adalah mengetahui sebanyak-banyaknya tentang dunia dan alam semesta. Sains, ilmu pengetahuan itu memang menguak atau memaparkan bahwa di dunia itu sangat luar biasa. Ya, kalau kita berbicara sains itu berarti kan ilmu pengetahuan dan teknologi itu biasanya melakukan penelitian-penelitian, menggali yang dulunya mungkin orang tidak ketahui jadi pengetahui, hal-hal yang selama ini dianggap tabu menjadi ternyata itu hal yang harus disampaikan, itu adalah menurut Eka Dharmaputra seperti itu. Memang kalau berbicara sains itu selalu setiap hari akan muncul pengetahuan baru. Ya, tetapi bukan berarti itu harus manusia yang menguasai, tetapi memang manusia diberikan mandat untuk meneliti, untuk mengetahui, untuk menunjukkan kalau ini bagus, kalau ini harusnya bisa dimanfaatkan manusia. Karena yang dimaksud dengan tujuan akhir ini adalah bagaimana manusia itu menemukan atau menjelaskan atau menceritakan tentang dunia dan alam semesta itu karena untuk kemaslahatan, untuk kehidupan manusia. Karena apa yang di dunia ini sebenarnya untuk manusia. Ya, jadi pengetahuan juga untuk manusia. Nah, sementara kita berbicara teknologi, itu adalah akhir atau tujuan akhirnya dari teknologi adalah mengubah dunia dalam arti bagaimana pengetahuan dari sains teraplikasi dalam bentuk peralatan. Nah, kalau kita berbicara di sini, itu lebih ke arah peralatan. Teknologi itu peralatan. Nah,
teknologi adalah aplikasi dari sains untuk memecahkan masalah manusia. Betul. Jadi manusia mendapatkan mandat untuk mengembangkan pengetahuan, ya, dalam ini artinya menunjukkan kekayaan tentang cerita tentang alam semesta dan juga dunia itu seperti apa. Nah, dipadukan dengan transformasinya adanya perubahan-perubahan mendukung pengetahuan tadi dengan terciptanya alat, ya, sehingga sains dan teknologi itu atau iptek itu mampu membantu menyelesaikan masalah. Membantu, ingat konteksnya adalah membantu menyelesaikan masalah yang memang sifatnya secara umum, yang memang bisa diselesaikan melalui teknologi. Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan teknologi. Jadi, menurut Eka Dharmaputra, kesimpulannya menyatakan bahwa tanpa sains maka teknologi tidak akan berkembang. Teknologi tanpa sains menjadi mandul, karena memang pengetahuan itu harus dibuktikan, harus diberikan solusinya melalui peralatan atau penemuan-penemuan teknologi. Definisi menurut Ian Barbour, ya, bahwa teknologi didefinisikan sebagai aplikasi dari penyatuan yang terorganisir kepada tugas-tugas praktis dengan atau melalui sistem-sistem yang tertata dan mesin-mesin. Jadi teknologi itu memang berhubungan dengan alat yang dari tugas-tugas yang dipadukan menjadi suatu alat yang berguna untuk membantu sistem-sistem yang tertata. Teknologi adalah aplikasi iptek dalam peralatan demi memecahkan masalah. Jadi teknologi ini cenderungnya lebih konkret, ya, lebih ke produk, lebih ke alat yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Misalnya di pabrik, ya, kita melihat mesin-mesin banyak, itu adalah bagian dari teknologi, dan itu adalah tujuannya adalah untuk efisiensi, untuk meningkatkan sistem-sistem pekerjaan yang membantu mempercepat proses penyediaan, termasuk juga komputer, laptop, atau ada teknologi-teknologi yang lainnya, itu adalah tujuannya untuk membantu memecahkan masalah. Misalnya HP itu adalah membantu memperlancar kita berkomunikasi dengan orang lain atau mendapatkan info-info dari orang lain juga. Berikutnya, nah, kita akan mencoba melihat kekuatan dari sebuah iptek, ya. Kekuatannya adalah di sini organized knowledge, artinya pengetahuan yang terorganisir. Pengetahuan yang terorganisir ini adalah mencakup teknologi berdasar pengalaman dan penemuan yang praktis. Yang kedua adalah kekuatannya adalah practical tasks, tugas-tugas yang praktis. Jadi teknologi itu memang menyelesaikan tugas-tugas secara praktis, misalnya dalam produksi, material, penyedia layanan, dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya adalah ordered system of people dan machine. Jadi sistem tertata untuk SDM dan mesin-mesin yang ada di sana yang digunakan. Nah, respon umat Kristen terhadap teknologi, apa yang terjadi? Nah, ini menurut Ian Barbour, bahwa teknologi sebagai pembebas atau liberator. Jadi membantu, ya, membantu memecahkan masalah, ya. Yang kedua adalah teknologi sebagai ancaman, bisa juga, dan teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Ancaman ini artinya kalau orang yang tidak bisa mengikuti teknologi akan ketinggalan, ya. Seperti misalnya kita tidak punya HP, berarti kita akan ancamannya atau sebagai masalahnya yang muncul, ya, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi dalam suasana kayak seperti ini, kita membutuhkan teknologi, ya, saat ini membutuhkan semuanya teknologi, alat, pendeteksi, pemeriksaan, begitu komunikasi, terus banyaklah hal yang dilihat dari teknologi. Kalau itu dianggap sebagai ancaman, ya seperti kondisi saat ini, ya, misalnya. Terus kita sebagai kekuasaan, ya. Sebagai kekuasaan ini adalah begini artinya, bahwa memang kalau kita sebagai umat manusia lebih bergantung sama teknologi, itu berarti kita sudah dikuasai oleh teknologi, ya. Kita sudah tidak bisa atau kita sudah tidak lagi berhubungan baik dengan sekitar kita. Dalam hal ini rasa sosialisasi kita kurang, rasa persaudaraan kurang, atau jiwa-jiwa kita kemanusiaan kurang, itu dikarenakan teknologi sudah menguasai, dan itu merupakan bagian kekuasaan. Kalau kita sudah dikuasai teknologi, mungkin bisa jadi kita nggak bisa berbicara. Karena kita dengan teknologi kan cukup diam, memperhatikan, membaca, dan sebagainya. Ya, akhirnya attitude, kesopanan, hubungan kita dengan orang lain juga menjadi tidak sehat. Itu kalau kita lihat dari pendapat Barbour, ya, menurut responnya orang Nasrani. Nah,
Kita akan bahas satu persatu. Teknologi sebagai pembebas artinya apa? Nah, teknologi sebagai pembebas artinya, ya, kita harus tahu dulu kegunaan teknologi adalah sebagai sumber pengharapan utama karena standar kehidupan yang tinggi. Jadi teknologi dianggap sebagai pengharapan yang utama terpenting. Teknologi itu menjadi hal yang penting untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan standar yang tinggi. Yang kedua, dinamisme teknologi dapat membebaskan manusia dari tradisi yang statis dan membelenggu. Artinya memang dengan adanya teknologi ini kita diberikan kebebasan ya, berargumen, berpendapat, bisa tidak terpaku sama aturan-aturan yang baku tetapi lebih fleksibel dan sebagainya. Contoh kecil ya kita memanfaatkan online ini juga salah satunya untuk memberikan kebebasan kita dalam hal menyampaikan informasi kepada peserta didik dan sebagainya. Teknologi menyumbang dan memperkaya kehidupan manusia dalam perkembangan kreativitas. Betul, melalui teknologi ya, itu kita memiliki kebebasan dalam berkarya apapun, berinovasi iya, menciptakan sesuatu yang baru iya. Itu adalah salah satu kegunaan positifnya di situ. Ya, melalui teknologi ya khususnya untuk komunikasi kita bisa bisnis di situ, kita bisa mengenal atau menemukan kembali teman atau saudara atau relasi yang hilang. Kita di situ juga mendapatkan banyak kaya ilmu pengetahuan tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang budaya, tentang makanan, tentang juga ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran agama. Di situ kita temukan semuanya. Nah, kreativitasnya satu-satunya ya mungkin sekarang banyak muncul jadi YouTuber, jadi endorser ya, itu kan karena kecanggihan teknologi. Nah, yang terakhir komunikasi meningkat, teknologi akan membawa kegunaan psikologis maupun sosial secara lebih maju. Jadi teknologi ini menggunakannya adalah membawa kegunaan psikologis maupun sosial lebih material. Artinya tadi segala sesuatu bisa kita selesaikan melalui internet, transaksi, pembelanjaan, belanja online, kita transaksi dengan banking ya, berhubungan dengan banking kita juga bisa selesaikan situ. Kita mau pesan obat atau pesan rumah sakit atau data itu bisa melalui online juga. Itu adalah salah satu bentuk peningkatan teknologi dengan melalui komunikasi. Nah, pandangan optimis menurut Barbor. Yang dimaksud dengan pandangan optimis ini adalah di mana kerugian manusiawi dan lingkungan ya, solusi teknis dapat ditemukan untuk masalah lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup adalah gejala yang lebih mendalam. Ya, memang dengan teknologi ini juga seringkali kita akan melihat kerusakan-kerusakan lingkungan hidup ya. Teknologi menyumbang kekuasaan ekonomi yang politis, memisahkan jurang si kaya dan iya, kita juga memberikan kesempatan yang tadi ya karena teknologi juga membantu kreativitas kepada manusia, artinya untuk memisahkan jurang si kaya dan miskin karena di situ sudah berkreativitas, banyak ide yang dikeluarkan melalui teknologi ya akhirnya bisa mengangkat orang-orang yang mungkin masih di bawah, menengah ke bawah itu bisa terangkat dengan ide-ide mereka. Karena sebetulnya manusia itu banyak ide kreatif tetapi tidak tahu cara menuangkannya, tidak tahu cara mewujudkan mimpinya. Nah, sehingga dengan bantuan teknologi itu satu demi satu bisa terbantukan. Teknologi berskala besar penuh resiko, sistem berskala besar sangat rentan kesalahan. Nah, ini tapi juga teknologi itu juga memberikan banyak risiko ya, akan banyak error, banyak kesalahan dan sebagainya. Ketergantungan terhadap ahli membuat keputusan mengenai kebijakan. Jadi ini juga karena teknologi kita biasanya tergantung sama ahli. Apa yang dimaksud ahli ini adalah kalau misalnya di bidang IT itu adalah orang-orang yang mendesain, orang-orang yang maintenance, orang-orang yang mengetahui aplikasi sistemnya itu adalah orang-orang yang memang menjadi penggiat atau menjadi membantu solusi terhadap trouble atau permasalahan di perkembangan teknologi. Jadi kita kan karena tidak spesifik untuk menangani trouble sehingga kita membutuhkan orang yang ahli dalam menyelesaikan atau dalam membantu maintenance teknologi kita. Nah, teknologi sebagai ancaman, ya teknologi sebagai ancaman itu di sini mengatakan bahwa uniformitas dan hilangnya individualisme. Jadi yang tadi saya sampaikan egoisnya muncul, tidak beri lagi tidak memiliki rasa kemanusiaan, ya egois dan sebagainya. Teknologi membimbing ke arah organisasi yang rasional dan efisiensi, hasil kualitas dan kecepatan.
Nah, berikutnya adalah interaksi antar pribadi terancam. Ya, karena memang kita sudah jarang komunikasi dengan orang lain juga. Karena sudah di depan laptop, di depan HP, dan sebagainya. Interaksi yang menyebabkan teknologi lebih mendominasi manusia hanya sebagai objek. Nah, teknologi tidak dapat terkontrol karena sistem yang saling terkait. Nah, yang terakhir adalah keterasingan pekerja. Teknologi suatu kekuatan otonom yang merendahkan martabat manusia. Ya, sekarang kita tahu banyak perusahaan yang karyanya sedikit karena semua bisa dikerjakan dengan teknologi, dengan robot. Ya, manusia itu hanya membantu saja, dianggap lebih pinter teknologi karena segala sesuatu bisa diselesaikan situ. Mungkin bagi teman-teman atau peserta kuliah yang pernah masuk ke industri, kita tahu ya, di industri itu semuanya sudah serba robot atau serba teknologi. Teknologi sebagai instrumen kekuasaan, ya di sini adalah teknologi kita menguasai kita, di mana teknologi itu bersifat netral digunakan sebagai kebijakan. Itu adalah sebagai bentuk pendamping atau sebagai bentuk solusi ya. Nah, selanjutnya teknologi dibentuk oleh kepentingan dan tujuan institusional khusus. Memang benar, sistem atau aplikasi teknologi itu memang dibentuk atau didesain sesuai kebutuhan institusional khusus. Teknologi merupakan konstruksi sosial dan jarang bersifat netral karena tujuan tertentu. Ini adalah teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Teknologi dan hubungan teknologi dan kekuasaan politik ya. Apa kaitannya teknologi dengan politik? Nah, teknologi memiliki hubungan dengan politik dengan tujuan tertentu. Ya, teknologi dapat diarahkan dengan kepentingan tertentu yang mengabaikan keberagaman. 3, teknologi menjadi instrumen keuntungan dan keputusan yang diambil untuk kepentingan pribadi. Ini kalau kita lihat teknologi dan politik ya, misalnya dalam pemerintahan itu sekarang kita sudah bisa membuat kebijakan keputusan melalui teknologi. Kalau misalnya kita berbicara parpol politik di Indonesia, misalnya banyak sekali organisasi ya, partai-partai politik yang memang memanfaatkan teknologi untuk mengangkat, mendongkrak parpol tersebut, untuk mengangkat visi misi dari partai tersebut, sehingga nanti di situ akan dijadikan alat sebagai sarana untuk berkampanye, untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan politiknya melalui badan-badan teknologi. Banyak lagi aplikasi yang berkait yang sekarang sedang dibangun oleh anak-anak muda itu, termasuk untuk kegiatan apapun bisa. Ya, misalnya membuat game lomba 17-an, itu mereka bisa merancang dan itu bisa dijadikan sebagai alat untuk kekuasaan politik ya, karena segalanya bisa dibuat animasi di situ ya. Disitulah maka menjadikan keputusan dan memberikan keuntungan tertentu untuk kepentingan ya kelompok-kelompok tertentu. Membangun sikap Kristen terhadap teknologi. Nah, di sini adalah di mana kita sebagai umat Kristen dituntut bagaimana sikap kita terhadap teknologi. Yang pertama, jangan terlalu optimis dengan teknologi karena hanya Tuhan yang menyelamatkan. Artinya kita kembali lagi kepada ajaran kekristenan kita. Kita harus optimis bahwa tidak ada hal yang terjadi di dunia ini tanpa campur tangan Tuhan. Teknologi akan mendewakan manusia, betul. Teknologi akan mendewakan manusia ya tadi karena tergantung sampai melupakan Tuhan. Teknologi dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan manusia dan kreatif manusia. Nah, ini responnya. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana mengembangkan dan menggunakan teknologi. Nah, ini di sini terlihat ada 3, ada jaminan harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi. Jadi bagaimana melalui teknologi ini tetap harkat manusia menjadi prioritas utama yang harusnya tetap dijunjung tinggi. Manusia adalah penemu teknologi. Adanya jaminan untuk kelestarian alam, menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kini dan manusia akan datang. Artinya tetap dengan adanya ini kita tetap menumbuhkan rasa sosialisasi, menumbuhkan kebersamaan, rasa empati kita melalui teknologi. Jadi teknologi ini kan sifatnya harus membantu ya, membantu dalam banyak hal, lebih juga kehubungan kita dan yang akan datang. Adanya jaminan keadilan sosial dari distribusi hasil teknologi. Tentunya teknologi juga memberikan dampak keadilan sosial ya terhadap ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini untuk pertemuan 9 dan 10. Nah, kita akan kembali ke kampus, kita akan memperdalam materi pembelajaran kita, yaitu dengan melanjutkan tugas lanjutan dan mandiri pada modul halaman 121, dikerjakan, dan mohon nanti bisa dikumpulkan sesuai due date yang sudah dipaparkan di e-kampus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
Salam dan sekali lagi Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.